Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sangat banyaknya karunia Allah kepada kita, utamanya adalah iman, Islam, ilmu dan amal. Yang empat-empatnya tadi kalau benar insyaallah mendatangkan berkah di dunia dan insyaallah mendatangkan keselamatan di akhirat. Kajian kita seputar As-Sirah An-Nabawiyah sering kita berangkatkan dari firman Allah surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Pula kita dasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh baik kamu sekalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa-siapa yang mengharapkan ridha Allah dan keselamatan di akhirat. Mengingat bahwa perjalanan manusia ini dari dunia sampai akhirat, dari kecil sampai tua, sebagian sampai tua, sebagian tidak sampai tua. Dari dunia sampai akhirat, semuanya akan sampai ke akhirat. Mau mengikuti Nabi SAW juga sampai ke akhirat, tidak mau mengikuti juga tetap sampai akhirat. Menjadi orang seperti Abu Jahal ya sampai akhirat, menjadi orang seperti Abu Lahab ya sampai akhirat, menjadi orang seperti Abu Thalib ya sampai akhirat, menjadi orang sebagai Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma juga sampai akhirat. Nah, kemudian kita cermati adalah bahwa surah Al-Ahzab berbincang seputar peristiwa, diantaranya peristiwa perang Ahzab, mengingatkan atau mengisyaratkan bahwa dari sisi sejarah, dari sisi historis, ya jejak Nabi yang wajib diikut atau perlu diikut sejak Rasulullah menjadi Nabi sampai peristiwa perang Ahzab sampai hayat. Yang jejak Nabi, tuntunan Nabi, contoh Nabi, teladan Nabi yang mengikat untuk diikuti sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kemudian sampai kepada peristiwa perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah sampai beliau wafat. Itu dari sisi sejarahnya. Kemudian juga ternyata dalam surat yang memuat di dalamnya firman Allah,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu sekalian, monggo sambil tunjuk. Sungguh bagi kamu sekalian pada Nabi, pada di Rasulullah ada tauladan yang baik, termaktub dalam surah Al-Ahzab. Ternyata dalam surah Al-Ahzab itu kita cermati 3 saja, awal, tengah dan akhir. Awal, tengah dan akhir. Di awalnya menunjukkan bagaimana tauladan Nabi, ketauladan Nabi dalam mengikuti perintah Rasulullah. Kemudian di akhir ayat menunjukkan nasib orang yang mentauladani Nabi dan nasib orang yang pura-pura mentauladani Nabi dan nasib orang yang sama sekali tidak mau mengikut Nabi. Kemudian di di tengah-tengah surat Al-Ahzab menggambarkan predikat orang-orang yang mengikuti jejak Nabi, orang muslim mengikuti jejak Nabi, orang mukmin, innal muslimin wal muslimat, orang muslim laki-laki wanita mengikuti jejak Nabi, wal mukminin wal mukminat, orang mukmin laki-laki wanita mengikuti jejak Nabi. Kemudian wal qanitin wal qanitat, orang-orang yang taat kepada Allah itu mengikuti jejak Nabi. Wasadiqin wasadiqat, orang-orang yang jujur hidupnya baik laki-laki maupun perempuan mengikuti jejak Nabi. Wasabir wasabirat, orang-orang yang bersabar baik laki-laki maupun wanita. Terutama contoh yang paling gampang adalah sabarnya orang-orang yang di penjara kafir karena keislamannya, seperti mereka yang berada di Guantanamo, atau seperti mereka orang Palestina yang di penjara Israel, atau sabarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang berperang di Palestina misalnya. Itulah contoh as-sabirin was-sabirat. Atau sabarnya para sahabat dahulu ketika mereka hidup awal hijrah dari Makkah ke Madinah, itu berat, sabar. Mereka mengikuti perang Badar, berat, sabar, dan selanjutnya. Kemudian wal khashiin wal khashiat, orang yang sholatnya khusyuk laki-laki maupun wanita, itu juga dalam rangka praktek mengikuti jejak Nabi. Mengikuti sholatnya, mengikuti khusyuknya. Kemudian wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang-orang yang rajin bersedekah, baik sedekahnya seperti suatu masa seperti Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh hartanya, atau sedekahnya seperti Umar bin Khattab dengan separuh hartanya, atau sedekahnya seperti Utsman bin Affan membiayai pasukan perang yang jumlahnya 30.000, biaya 1/3 ditangani oleh Utsman bin Affan dan lain-lain. Atau dengan sedekah apapun, termasuk dalam sedekah adalah tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun, engkau tersenyum di depan saudaramu secara muslim, sesama muslim, termasuk bersedekah. Kemudian wasaimin wasaimat, orang-orang yang puasa itu juga dalam rangka mengikuti tauladan Nabi, termasuk puasa hari ini, puasa 9 Muharram atau puasa 10 Muharram. Suatu masa Rasulullah pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah di waktu-waktu tertentu, melihat orang Yahudi berpuasa Asyura, puasa 10 Muharram. Terus ditanya, kenapa puasa 10 Muharram? Ini puasa 10 Muharram ini memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran bala tentara Fir'aun. Nah, ini selamat Nabi Musa, pelanjutnya dia melanjutkan dari sisi historis, kemudian melanjutkan dari sisi akidah, ideologis misalnya. Nah, orang-orang Bani Israel itu merasa mengikuti Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa selamat dari pengejaran Fir'aun, hari selamatnya tadi mereka syukuri dengan berpuasa Asyura. Nah, jadi sama-sama merasa melanjutkan misi. Orang Yahudi merasa melanjutkan misi Nabi Musa. Kaum muslimin dan Rasulullah bukan merasa dan betul-betul melanjutkan agama Nabi Musa. Maka langsung Rasulullah berkomentar, bahasa bebasnya,
Kalau itu masalahnya, aku lebih layak untuk berpuasa. Soalnya yang benar-benar mengikuti jejak Nabi Musa itu Rasulullah gitu. Yang benar-benar mengikuti ajaran yang dibawa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa itu kaum muslimin. Nah gitu. Maka Rasulullah berkomentar, kalau begitu aku lebih layak untuk berpuasa. Kemudian Rasul bersabda, karena dalam hadis yang lain menyebutkan khaliful Yahud, orang Yahudi itu harus diperselisih, harus dibedani. Orang-orang Yahudi itu merasa mengikuti Nabi Musa, merasa melanjutkan agama Nabi Musa, merasa berjalan ke surga, padahal bukan. Nah, gitu. Nah, Rasulullah membuat garis istimewa khaliful Yahud, orang Yahudi harus diselisih. Oleh karena itu termasuk dalam rangka biar tidak sama dengan orang Yahudi, insya Allah diantaranya kalau begitu tahun depan kalau saya masih hidup saya akan berpuasa 9 dan 10, bukan 10 saja. Maka kemudian ulama menyimpulkan puasa Muharram itu adalah 9, 10 atau 10, 11. Kalau 10 tok ya dikhawatirkan agak mirip-mirip puasanya orang Yahudi. Niatnya masuk surga padahal jalannya bukan jalan masuk surga, karena jalan besarnya merasa mengikuti Nabi Musa padahal tidak. Orang Nasrani merasa mengikuti Nabi Isa padahal bisa dibuktikan ilmiah enggak. Nah, kita selanjutnya. Nah, kemudian wal mutasaddiqin was-shaimin was-shaimat. Mudah-mudahan kita berpuasa hari ini dan besok atau besok dan lusa dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi dan juga dalam rangka menteladani Nabi. Wal hafidina furujam wal hafidun, dan mereka menjaga kehormatan baik kehormatannya baik yang laki-laki maupun wanita. Kemudian termasuk orang yang mengikuti jejak Nabi dimaktubkan dalam tengah-tengah surah Al-Ahzab adalah wadzakinallaha katsira wadzakirat. Ingat Allah banyak-banyak. Berzikir itu banyak-banyak. Berzikir itu banyak-banyak. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat." Syariat Islam sudah banyak sekali, maka mana yang saya pegang? Rasulullah memesankan biasanya pesan Nabi itu benar dan sesuai dengan yang bertanya. Sesuai dengan yang bertanya, sesuai dengan kemampuan yang bertanya pula, insya Allah. Maka dijawab, pegangannya, wiridnya yang perlu dipegang kuat-kuat, otomatis setelah yang wajib dipegang kuat-kuat setelah yang wajib, yaitu la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, supaya lidahnya basah kuyup dengan berzikir. Berarti zikir itu tidak sekali-sekali, banyak. Nah, mboten percaya dengan coba. Soalnya begini, berkaitan dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Setan itu kalau orang mengingat Allah, setannya sembunyi. Tapi kalau orang lupa, maka setannya waswasa. Jadi kalau orang sedang tidak zikir, setannya mengganggu. Kemudian kalau sedang sedang zikir tidak mengganggu. Zikir saja dengan lisan tapi hatinya tidak, setannya mengganggu. Buktinya kita sholat bacanya benar, hatinya tidak terlalu benar, pikirannya kemana-mana. Bacaannya tidak salah, kemudian hatinya agak belok kemana, pikirannya ke dapur. Nah, bacaannya tidak salah, hatinya agak kemana, lengah, kemudian pikirannya ke warteg misalnya. Nah, jadi zikir itu sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh ucapan. Maka kadang-kadang saya membuktikan, misalnya mencari kacamata tidak ketemu.
Wah itu langsung di apa namanya didukung dengan zikir atau salawat. Bismillah 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 atau Subhanallah 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 atau Alhamdulillah. Sebab kalau tidak pakai zikir, setannya masuk lewat pintu dua. Al-ghadabu minasyaiton. Ghadab juga dari syaitan, marah dari syaitan. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa ketemu bendanya juga dari syaitan. Akhirnya enggak ketemu. Tapi kadang-kadang langsung bacain basmalah 2 kali langsung ketemu. Membaca sholawat 2-3 kali langsung ketemu. Sering-sering begitu. Terus lama-lama ketemu dalilnya. Hal jayaul ihsan illal ihsan. Balasan perbuatan baik di dunia ya baik juga di dunia, apalagi di akhirat. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Maka dalam rangka mengharap kebaikan di dunia, di antaranya kaum muslimin muslimat yang digaja semaan 30 juz ya. Ibu-ibu semaan, bapak-bapak semaan musim perang begitu, yang perang-perang, yang ngaji dalam rangka mengharap dekatnya kemenangan. Jadi dalam rangka mengharap dekatkan kemenangan apa ya, dengan kebaikan. Di antaranya dengan semaan 30 juz. Yang punya 30 juz, kalau yang punya ya, yang enggak punya, yang punya juz 30 juz 30 lah dan selanjutnya. Jadi ingat Allah itu banyak-banyak. Bagi nomor 1 sampai 10 itu dijanjikan urusan akhirat, sebab ini semua sampai akhirat. Orang kerja akhir bulan gaji lah. Orang kerja akhir minggu gaji misalnya. Orang hidup akhir mati gaji lah. Nah, maka orang yang baik-baik yang digolongkan dalam 10 kelompok tadi, orang-orang yang betul-betul mentauladani Nabi, a'addallahu lahum maghfiratan. Semua kesalahannya terhapus. Semua kesalahannya terhapus, wa ajron azima, dan ganjaran yang dahsyat. Itu kalau kita cermati ketauladanan Nabi dari sisi surah Al-Ahzab awal, akhir sama tengah-tengah. Kita coba cermati yang awalnya. Awal surah Al-Ahzab yang di ayat 21-nya mengingatkan agar kita mentauladani Nabi. Ternyata di surat itu sendiri menunjukkan amal-amal seperti apa yang harus kita teladani. Ternyata di surat itu sendiri di akhirnya menunjukkan ending, akibat akhir orang yang betul-betul mentauladani Nabi, yang pura-pura. Gimana? Gawat memang pura-pura. Kalau jadi mahasiswa mesti tenanan. Kalau pura-pura nanti mboten lulus ini. Pura-pura muslim niku gawat. Pura-pura masuk surga ternyata mblasuk. Ya Allah, tenanan kudu tenanan. Masuk surga tenan. Maka jadi orang muslim mesti tenanan. Ya Allah. Ini diantaranya mentauladana Nabi, bagaimana Nabi mengikuti perintah Allah setelah sudah punya negeri. Wah ini kalau cermati ini ayat politik nih. Jadi yang layak dengarkan ini pejabat ini, bukan takmir masjid, bukan kita, tapi karena ini ayat punya kaum muslimin semuanya layak dengarkan lah. Tapi tidak bisa dikerjakan ini. Tidak bisa dikerjakan secara utuh. Biasanya ceritakan. Ulama tukang cerita, ustadz tukang cerita. Tapi kalau pejabat tukang melaksanakan peraturan, melaksanakan hukum. Jadi ayat-ayat yang Madinah itu banyak berkaitan dengan hukum sama politik, karena memang Rasulullah sudah menjadi pemimpin. Jadi ayatnya sejalan dengan amal Nabi. Maka ketika Rasulullah sudah memimpin Madinah, yang dipimpin itu heterogen. Saya pernah jagongan sama dalam duduk di Jakarta sana dulu dalam acara Istimewa Ulama. Saya jagongan sama Ustadz almarhum Dr. Fuad Hamsari dari Surabaya. Jagongan orang-orang bilang tentang Habib Rizik imam besar, kata Pak Dokter, enggak gitu, presiden. Nah, Habib Rizik presiden. Kok gitu Pak Ustadz? Kalau imam besar memimpin komunitasnya gampang.
Tapi yang tidak gampang adalah memimpin kelompok yang heterogen. Nah, terus beliau bilang, Nabi itu menjadi pemimpin di Madinah, masyarakatnya heterogen. Nah, itu angel. Kalau memimpin jamaahnya gamping. Pemimpin Muhammadiyah, itu rodok gamping. Pemimpin NU, ya rodok gamping. Kalau mimpin dua-duanya, nah, seru. Nah, jadi pemimpin NU, memimpin Muhammadiyah sama NU, dan itu seru. Nah, kemudian dan sebaliknya. Nah, kata beliau, kalau presiden atau pemimpin itu yang dipimpin heterogen, kalau bisa lah itu top. Nah, Nabi itu ketika memimpin Madinah, masyarakatnya campur-campur dalam kelompok 5 besar. 5 besar. Yang pertama yang intinya kaum muslimin. Nanti kaum musliminnya dibagi menjadi 2, muhajirin dan ansor. Nah, pun kalih. Nah, kemudian ansornya pun dibagi lagi, Khazraj dan Aus, sudah beda-beda adatnya. Kemudian lagi ada yang komunitas munafikin, sok-sok Islam, bukan, pura-pura Islam. Nah, kemudian pura-pura Islam, bukan sok, pura-pura Islam. Terus yang ketiga Yahudi, Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Sementara hidup, masya Allah, kata sakniki sami-sami lebih kurang lah. Dalam kehidupan manusia kan penuh rivalitas. Apalagi dalam dunia politik kan rebutan. Nah, misalnya, lah bagaimana seumpama komunitas munafik itu menang di Madinah? Kan Islam tidak jadi tegak, tapi jadi pura-pura tegak. Nah, bagaimana supaya seumpama Islam itu yang menang Bani Qainuqa? Kan tidak jadi tegak Islam, tapi dimanage sedemikian rupa dengan, kalau zaman sekarang ada teori manajemen konfliknya, dimanage dengan sedemikian rupa, akhirnya Rasulullah berhasil memimpin Madinah. Nah, di kala semacam itulah sudah terkendali Madinah, sudah terkendali, turun perintah ini yang mestinya kaum muslimin mengikutinya, terutama para pejabat. Nah, tapi secara kaum muslimin umum wajib mengikutinya, terutama kaum muslimin yang punya jabatan. Sebab ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang punya jabatan, yaitu pemimpin Madinah. Nah, gitu. Nanti suatu masa ketika ada perang Mu'tah misalnya, sahabat lain punya jabatan, Zaid bin Harisah panglimanya. Nanti ketika sudah Khalid bin Walid masuk Islam, suatu perang tertentu, Khalid bin Walid panglimanya. Jadi sudah punya jabatan. Nah, Masya Allah, sebab kalau orang Islam tidak punya jabatan, hanya bisa bercerita tentang Islam dan bisa menegakkan Islam untuk dirinya sama keluarganya, tapi tidak bisa menegakkan Islam untuk masyarakatnya. Nah, tapi kalau kaum muslimin jadi pejabat, ya bijak sak kantor jak salat kabeh saged niku. Saged yang diajak mau bisa jadi karena perkewon, nopo karena takut gajinya pripun dan selanjutnya, tapi bisa. Nah, ketika Rasulullah sudah menjadi pemimpin Madinah, turun ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Masya Allah. Jadi bertakwa itu menjadi pemimpin dirinya ya bertakwa, pemimpin rumah tangga ya bertakwa, pemimpin kampung bertakwa, apalagi pemimpin negara tambah bertakwa. Soalnya urusannya tambah oke. Nah, kalau Masya Allah, seumpama pemimpin kampung bertakwanya ketika mengurus rumahnya, rumah diurus baik-baik, anaknya semua sholat kabeh, istrinya ya sholat, semuanya sholat. Tapi ketika mengurus kampungnya tidak tetangga sana tidak ada sholat, padahal warga kampung. Kemudian sana orang miskin dibiarin, mereka mboten sekolah dibiarin. Nanti kalau diajak ditanya malaikat kan bingung nih. Loh, jenengan kan Pak Lurah misalnya atau jenengan kan Pak Camat. Kok yang diurus keluarganya tok niku pripun? Kan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Nah, kalau kita masing-masing kepala keluarga gamping, yang penting urus keluarga, selesai. Kalau Pak Lurah, Pak Camat, mulai Pak Presiden. Nah, dan selanjutnya, Masya Allah, nanti sebentar lagi presidennya Pak Prabowo kali Mas Gibran. Nah, Masya Allah. Nah, ini wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafina wal munafikin. Ini soalnya sudah masuk dunia politik ini. Kalau dunia rumah tangga, orang munafikin tidak terlalu mengganggu rumah dewe. Tidak terlalu, mesti kadang-kadang bisa mengganggu juga. Orang kafir tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau sudah dunia politik, orang kafir sana pun bisa mengganggu, orang kafir sana pun bisa mengganggu. Kalau zaman Nabi
Ini Rasulullah tinggal di Madinah. Orang kafir Qabilah musyrik pun bisa mengganggu. Orang kafir Majusi dari jauh Iran sana bisa mengganggu. Orang kafir Nasrani dari dari Roma bisa mengganggu karena sudah mengurus wilayah Madinah yang nanti akan berkembang sampai Jazirah Arab setelah Fatah Makkah. Maka rambunya, hai Nabi, bertakwalah kepada Allah, wala tutil kafina wal munafikin, jangan ikut-ikut orang kafir dan munafik. Innallaha kana aliman hakima, Allah Maha tahu kemana orang kafir itu akan berjalan, dunia maupun akhirat. Allah Maha tahu kemana orang munafik mau berjalan, dunia maupun akhirat. Nah, hakimah, Allah tuh maha bijak. Semua perintah Allah itu maha bijak. Ketika Allah memerintahkan bertakwa itu bijak. Nah, selamat dunia akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwa, ambil bekal yang paling bagus takwa. Sebab kalau lo bukan duit, bukan takwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa bisa dapat duit. Nah, misalnya kan, orang yang bertakwa tidak punya duit bisa umroh. Kalau ndek ben nanti umroh ping loro, padahal bukan duit. Nah, tapi ya rodok sedikit. Pas umroh dekat Ka'bah agak sedih sedikit. Karena saya ingat hadis yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti yang ngumroh ke aku luwih apik ketimbang aku yang disuruh umroh. Ya sedikit. Berikutnya umroh lagi, tapi yang umroh ke menantu ya Allah. Jadi dalilnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Monggo sambil ngunjuk. Bismillah. Niki sangat-sangat istimewa. Bertakwa itu sangat-sangat istimewa. Ya Allah, sangat-sangat istimewa. Kemudian setelah bertakwa dalam hati, tidak mentaati orang kafir dan munafik dalam wacana sampai kepada aktualisasi. Nah, kemudian rujuk kepada fokus, wattabi ma yuha ilaika, ikut wahyu. Nah, maka mestinya nek saged kula jangan sami kudu ngaji sak oke-oke. Syukur-syukur ngapal sak oke-oke. Kula nggih mulai ngapal, tapi mulai ngapal tenanan umur swidak. Nah, ya Allah, umur swidak. Sekarang umur 65. Karena yang dihafal umur 55 sampai swidak kabur, tidak terjaga. Nah, akhirnya umur 60 sampai 50 saya ngapalnya tak catat. Nah, Masya Allah ya Rabbi. Jadi sebab Quran ini panutan perasaan, panutan pikiran. Soal misalnya ya Allah, kita orang muslim tapi belajarnya jurusannya macam-macam sampai doktor, profesor. Akhirnya kan semua ilmu tadi kan jadi file ngebai kepala kan. Ya, ngebai kepala terus nyetir kepala kan gitu. Jadi semua file-file yang ada dalam benak kita kan menyetir kita kan. Lamanya dari awal yang difilekan itu ya Quran. Nah, jadi akhirnya kesono Quran. Kalau sekarang kan kesono ya Quran campuran, karena Quran campuran tapi pripun nggih? Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi semuanya tutup dengan Quran. Mudah-mudahan yang lain nanti yang lain terdelit karena ketutupan Al-Qur'an terriplis tertutupi. Nah, mumpung sing sepuh-sepuh kudu mulai ngapal Quran nek saged. Nek mboten saged apa yang ngapalkan bulan baleni terus. Sing nom-nom wajib. Soalnya itu mewarnai pikiran akhirnya jadi memori, jadi file, terus jadi pikiran, jadi perbuatan. Maka pesan Allah kepada Rasulullah ini sebelum kaum muslimin menguasai dunia, baru menguasai Makkah. Ini Rasulullah baru baru menguasai Madinah, belum menguasai Makkah, belum menguasai Jazirah Arab. Tapi ini rambu-rambunya. Ya Allah, tapi ngeten ya Allah. Saat ini kan dicari negeri yang kira-kira berpandukan ngeten ini rada angel. Yang betul-betul mau bertakwa, tidak mau taat kepada orang kafir dan munafik, mengikuti wahyu niku nek goleki angel tenan. Ning saja sing ketok ming sinten ya? Dereng negeri Hamas barang iki rada tenanan. Hamas sama Afghanistan, Taliban. Nah, itu memang itu ya ngoten lah. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik, ikutilah wahyu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah
kita ini ya Allah memang orang munafik itu angel. Mosok berpura-pura kepada Allah niku pripun ya mesti ngerti no. Nah, Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Allah Maha tahu apa yang sudah kita terlanjur kerjakan wingi-wingi sejak sekolah zaman londo wingi kan sekolah pun macam-macam. Allah Maha tahu file pikiran kita ini memori ini nopo Allah Maha tahu. Tapi alhamdulillah yang kurang pas-pas bisa ditutup dengan yang baik akhirnya tertutup. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha tahu. Kita ini Islamnya 100% Allah Maha tahu. 80% Allah Maha tahu. Islamnya 60% Allah Maha tahu. Kita mulai tenanan sejak umur 65 ya Allah Maha tahu. Kita pengen tenanan sejak umur 50 tapi tidak jadi-jadi Allah Maha tahu. Nah, kita pengen puasa sejak 40 tahun sampai sekarang mboten sido Allah Maha tahu. Kita pengen sholat malam sejak dewasa sampai kini tetap cerita saja Allah Maha tahu. Nah, misalnya. Jadi alhamdulillah ketika kita sudah umur 60-an semua gampil. Zikir gampil, baca sholawat gampil, tahlil gampil, puasa gampil dan lain-lain itu Allah Maha tahu. Tinggal kita melanjutkan. Kemudian wa tawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah. Ini Masya Allah ini zaman sekarang niki aktualnya panduan politik Islam yaitu bertakwa, tidak mengikuti orang kafir, orang munafik, terus mengikuti wahyu, tawakal. Mulane jenengan pelajari dalam Undang-Undang 45 itu banyak takwa. Apa namanya? Karena memang penyusunnya ulama-ulama, tokoh-tokoh. Insyaallah. Ya Allah Karim. Nah, itu awal suratnya. Akhir suratnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Makanya di peraturan kita jadi presiden orang bertakwa, jadi apalagi bertakwa itu kalau tidak soleh tidak mungkin, kalau penyusunnya bukan orang soleh, bukan orang berlilu tidak mungkin tidak mungkin karena itu istilah Islam. Di awalnya ada perintah bertakwa, di akhir surat ada perintah bertakwa. Ibarat mentauladani Nabi itu ya tetap di awalnya tetap takwa, akhirnya tetap takwa. Nek mboten awalnya takwa, mentauladani Nabi, kemudian takwanya kurang-kurang, akhirnya tauladannya juga kurang-kurang. Ketika mengurus rumah tangga bertakwa, mentauladani Nabi, nanti dapat duit, nanti juga bisa tauladan nabinya keder kalau tidak bertakwa terus-menerus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan baik. Orang tidak akan bisa berkata dengan baik kalau tidak punya ilmu yang baik. Orang tidak bisa mengkonsep baik kalau tidak punya ilmu yang baik. Orang tidak bisa ajak-ajak yang baik kalau tidak punya ilmu yang baik. Maka sampai zaman dulu kala ulama-ulama merumuskan ilmu akidah, kemudian ilmu macam-macam sampai agar ilmu tersebut terjaga, ilmu tata bahasa, sampai agar terjaga dibuatnya dalam syair-syair untuk menjaga. Sebab kalau ilmunya baik nanti baru bisa ucapannya baik. Itu kalau jujur. Ya Allah, ilmunya baik, nek hati ini mboten baik, nanti sengaja yang ditokke yang mboten baik. Maka harus ikhlas. Nah, kalau bisa berkata lurus, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan membetulkan amalnya dan memberikan ampunan. Ini pentingnya punya gagasan baik. Ini pentingnya punya pikiran baik. Sebab kalau punya gagasan baik, punya pikiran baik, nanti ucapannya baik, insya Allah lama-lama amalnya baik. Tapi tidak mungkin punya gagasan baik kalau tidak punya ilmu baik. Nah, maka berarti sekolahnya kudu baik. Maka Masya Allah istimewa. Islam mewariskan kultur, budaya, pengajian, turun-temurun. Itu kan sekolah yang rodok-rodok paling baik. Itu turun-turun angel dihapus seluruh dunia, mewariskan pengajian, pendidikan yang luar biasa.
Kajian-kajian adalah untuk supaya punya ilmu yang baik, agar melahirkan gagasan dan pikiran yang baik, kemudian melahirkan kata-kata yang pendapat yang baik, akhirnya melahirkan amal-amal yang baik. Pripun nek sekolahnya ilmunya tidak terlalu baik, ilmu separuh Islam, separuh ilmu Londo, separuh ilmu mereka, masya Allah. Berikutnya, ya. Kemudian akhirnya ngeten, ya Allah. Kalau punya ilmu yang bagus, maka baru bisa punya pikiran bagus. Kalau punya pikiran bagus, nanti punya ucapan bagus. Kalau punya ucapan bagus, amalnya bagus. Maka yang bagus-bagus tadi diringkas. Yen apik berarti taat kepada Allah, nek mboten apik ndak taat kepada Allah, matan. Jadi kalau ilmunya tidak bagus, berakibat kepada pikiran tidak bagus, berakibat kepada ucapan tidak bagus, berakibat kepada tindakan tidak bagus, berakibat kepada penentangan kepada Allah, ngoten. Sebaliknya, kalau ilmunya baik, syariah, ilmu Islam, akidah syariah dan lain-lain, akidah syariah, adab dan lain-lain, ilmunya ibadah, ilmu Islam, akidah, ibadah, syariah, adab, utamanya sekawan. Ini bagus, nanti terus pikirannya bagus, terus ucapannya bagus. Ndak dino yang dibincangkan salate pripun, sedekah pripun, dikiri pripun. Ya boleh, duitnya pripun untuk sedekah dan selanjutnya boleh. Kalau itu bagus, nah baru nanti menghasilkan satu mainstream. Ini orang-orang yang bertaat kepada Allah. Ini orang-orang barisan orang taat kepada Allah. Barisan orang taat kepada Allah. Apa backgroundnya? Ilmunya benar, gagasannya benar, ucapannya benar, amalnya benar. Wah, ini rombongan samenten boten bagus. Kenapa penyebabnya tidak bagus? Di samping pertama niatnya tidak benar, ilmunya tidak benar, ucapannya tidak benar, pikirannya tidak benar, akhirnya amalnya tidak benar. Maka itu semua disimpulkan garis besar ngeten. Wa may yuti'illah wa rasulahu, di yang bagus-bagus. Faqad faza fauzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, dia beruntung besar. Kok bisa taat? Taat itu kan amalan, karena ucapannya bagus. Kok bisa ucapannya bagus? Karena gagasannya bagus. Kok bisa gagasannya bagus? Karena kurikulumnya bagus dan niatnya bagus dan selanjutnya. Nah, kemudian nanti kita bisa ringkas lagi bahwa ternyata mentoladan Nabi itu, meneladani Nabi itu adalah dalam bidang beramanah. Nah, dalam bidang, kalau diringkaskan lagi, dalam bidang beramanah. Amanah apa? Amanah dalam memegang amanah. Beramanah dalam memegang amanah. Amanah itu apa? Amanah itu adalah perintah Allah, itu amanah. Jadi sholat itu amanah, puasa itu amanah. Semua yang ada dalam syariah itu namanya amanah untuk dikerjakan. Lah itu diabadikan di dalam surah Al-Ahzab pula ayat 73. Amanah tadi. Nah, amanah itu direalisasikan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Nah, itu pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi. Kami pernah tawarkan amanat itu kepada bumi dan langit. Maksudnya ditawarkan bab salat, bab puasa, bab lain-lain. Kalau kadang-kadang terhenyak ngeten, kadang-kadang sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua di dunia ini kan, semua yang selain manusia kan, semua selain manusia dan jin kan semua bertasbih. Semua selain manusia dan bertasbih kan semua taat kepada Allah. Jin saja yang taatnya kadang-kadang, kita manusia juga kadang-kadang taatnya juga datnyeng gitu. Suatu masa saya merenung gini, ya Allah, orang sudah berumur, makan kacang kebanyakan katanya asam urat, makan apalagi kebanyakan katanya apalagi. Pikirku loh, ini kan makanan bertasbih kabeh, ini bertasbih ini masa menjadi penyebab problem? Tidak mungkin.
Terus kalau simpulkan piye, Pak? Jenengan makanan kacang kokean, mestinya itu hak orang lain, mbok jenengan maem ya. Jadi kokean. Ini untuk sedekah sana, untuk sedekah dimakan semua kan jadi problem. Soalnya makanan semuanya kan bertasbih, apik-apik kabeh. Yang mboten apik yang makan kokean, ya kokeannya sithik lah, kokean 5, kokean 6. Ya kan kokean. Kulon kan sepuh-sepuh kan merasakan kacang tambah 5 langsung sini mboten krasa mboten penak. Makan nabi telur tambah separuh langsung dengkulnya mboten penak. Kan menunjukkan itu memang halal, tapi untuk jenengan pun kokean. Nah, apa namanya, kalau telurnya sendiri itu bertasbih, nah, kacangnya juga bertasbih. Yang makan saja kadang-kadang tasbihnya kadang-kadang kalau sadar ya Allah ya Rabbi. Jadi apa namanya, ringkasnya bahwa mentoladanan Nabi itu dilihat dari sisi sejarah, dari awal sampai jadi Nabi sampai perang Ahzab sampai terakhir. Dari lihat awal dan akhir surat apa namanya Al-Ahzab, mentoladanan Nabi itu adalah mengikuti jejak kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, yang kesimpulannya adalah mengikuti Nabi bagaimana Nabi membawa syariah, yaitu mendalaminya, mengajarkannya sampai kepada tingkat menegakkan. Meskipun belum mampu menegakkan, asal ada keinginan, insya Allah sudah masuk takwa kepada Allah. Sebab Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya. Memang inginnya sedekah sak ukek-ukek tapi duitnya pun tek pripun. Inginnya sholat malam sak lama-lama tapi pun mboten kuat pripun. Nah, tapi itu sudah ma'dzur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan. Demikian yang bisa disampaikan, insyaallah lain kali kita sambung lagi. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.